Yang pertama mungkin kita, sepertinya perlu mengkhawatiri ya, gerak, rupiah gitu ya. Karena kembali terjun ke level yang cukup, memberikan sedikit sentimen yang tidak baik juga kepada para pelaku Betul. pasar. Jika kita berbicara kepada, pihak treasury gitu ya dari banker dan juga pengamat makroekonomi, rentang-rentang yang perlu diwaspadai itu adalah ketika sudah di atas lima lima belas belas ribu ribu lima lima ratus. ratus dan Itu, hari ini ya. kira-kira ekspektasi di bulan Oktober gitu ya, setelah akhirnya Mhm. Supertuesday ditetapkan. Tapi ternyata sudah tercapai gitu ya, bahkan sekarang di 15.515. Analisnya seperti apa, Fa, kira-kira? Oke, kalau kita lihat ya tadi, memang trajektorinya begitu ya, kita, disebutkan begitu ya ketika rupiah berada di 15.500-an, agak sedikit menimbulkan rasa was-was begitu ya, karena Mhm, memang tidak sedikit yang menyebutkan begitu bahwa posisi, rupiah kita fundamentalnya memang di kisaran 15.300-an begitu hingga mhm, 15.400-an begitu dan mhm. nah tapi tadi seperti disampaikan oleh Safrina begitu dan seperti yang tadi kita lihat ya posisi rupiah di 15.515, per sore hari ini dan kita lihat memang ini tidak lepas begitu dari sentimen global yang lagi-lagi ya sebetulnya masih, menghantui begitu ya, di mana ini adalah sebetulnya sesungguhnya ini ada, terkait dengan kebijakan ataupun juga terkait dengan tema Mhm, besarnya ya di sepanjang tahun oke. ini yaitu adalah kebijakan dari The Fed sendiri begitu. Karena kalau kita lihat memang, dari Fed Watch sendiri, survei menunjukkan begitu ya bahwa 23,7% The Fed ini akan menaikkan suku bunganya Mmm, sebesar 25 basis poin di FOMC bulan November, oke. sementara di FOMC bulan, Desember begitu ya, yang menyebutkan bahwa mungkin The Fed akan menaikkan lagi 25 basis poin, ini adalah 34,3 persen begitu ya, sehingga ada Mmm, kemungkinan, 1 kali lagi kenaikan ini akan terjadi di sepanjang tahun 2023 dari The Fed begitu ya. Ini sebetulnya cukup, delay ya, tadi seperti sempat disampaikan di awal iya, oleh Safrina begitu ya, bahwa sebetulnya dari, Super Thursday ini kan terjadi di pekan pekan kemarin. lalu begitu ya, Mhm, pekan kemarin, tapi rupanya baru direspon ada lag sekitar tampaknya seminggu, ada heeh. lag begitu ya di, Mhm, pekan ini baru kemudian mhm, akhirnya direspon oleh para pelaku pasar begitu. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat, dari data inflasi juga kan sebetulnya sudah rilis, dari beberapa waktu yang lalu begitu ya, di mana inflasi Amerika Serikat ini 3,7% secara, tahunan pada iya, bulan Agustus 2023 atau naik dari bulan sebelumnya adalah 3,2% mhm, secara year on year begitu, sementara untuk targetnya adalah di 2%. Nah, tapi kalau kita lihat ya to be fair sebetulnya tidak hanya rupiah saja yang melemah, tapi nah, juga mata uang dari negara-negara lainnya juga bereaksi begitu terhadap iya, dolar Amerika Serikat, mulai dari ringgit, Malaysia, mhm. kemudian juga dari, Thailand juga baht yang juga, ada reaksi begitu terhadap, dolar Amerika Serikat dan ini memang tidak terlepas lagi-lagi adalah dari kenaikan, suku bunga yang signifikan Iya, begitu ya, iya. sehingga memang mau tidak mau membuat, dolar Amerika Serikat ini sangat perkasa. Jadi era higher for longer ini ya, memberikan sedikit kemelut gitu ya terhadap, pergerakan dari rupiah dan mata uang lainnya. Jadi seperti apa, Fa, kira-kira pergerakan mata uang lain juga terhadap, era higher for longer yang kita ketahui juga sepertinya semakin solid dengan Super Tuesday yang juga semakin menetapkan bahwa memang ada delay gitu ya dalam hal kenaikan, tapi November seperti yang tadi Anda sebutkan akan Mhm. ada kenaikan lagi sebesar 25 basis point. Seperti apa kira-kira dampaknya terhadap, mata uang utama lainnya Iya, di dunia, kalau Eva? kita lihat tadi balik lagi ya, memang, pelemahan ini terasa begitu ya dari, mata uang, negara-negara yang ada di dunia melawan dolar Amerika Serikat karena balik lagi ini adalah posisinya dolarnya yang menguat begitu ya, dan Oke, ini tidak hanya, rupiah saja yang melemah, jadi narasinya memang cukup berbeda sebetulnya. mhm, Karena kalau kita lihat ya sebetulnya, balik lagi begitu ya, kita lihat, sentimen-sentimen lain juga ada pengaruhnya begitu ya terhadap, pergerakan nilai tukar rupiah ini, seperti misalnya dari dalam negeri juga kan sebetulnya ada aktivitas repatriasi dividen ya, dari oke, sederet perusahaan sehingga akhirnya periode pencairan dividen yang terjadi di bulan Mei dan juga September 2023 ataupun juga setiap tahunnya ini, memberikan, efek begitu bagi nilai tukar rupiah kita begitu. Karena memang untuk September ini sendiri adalah, pencairan dividen untuk keseluruhan tahun begitu, sehingga mau oke, tidak mau juga akan berdampak kepada nilai tukar kita. Nah, mhm. sementara kalau kita lihat ya, memang balik lagi begitu bahwa perekonomian yang ada baik di China, Eropa, Jepang dan juga, secara keseluruhan begitu pelemahan ekonomi global yang mulai terasa ini juga menjadi, sentimen negatif bagi para pelaku pasar begitu ya, sehingga memang akhirnya balik lagi, pelaku pasar juga cenderung wait and see ya melihat Ya. perkembangan yang ada.
Jadi seperti yang menarik tadi seperti yang Anda sampaikan adalah Supporters Day ini ada sedikit lag ya dalam IHSG atau Bursa Efek Domestik menyerap atau mengabsorpsi dari apa yang terjadi di Supporters Day. Namun di satu sisi masih ada harapan juga sedikit tekanan atau support dari domestik dengan adanya aktivitas repatriasi dividen dari sederet perusahaan seperti yang biasa terjadi pada musim-musim rilis laporan kinerja keuangan ya. Betul. Iva, kita harapkan juga akan menjadi penopang penggerak IHSG ke depannya mungkin sampai Oktober akhir ini. Kita lihat seperti apa juga dinamika